Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Agustinus Pri Ardiartanto selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Misha Martusi Hombing. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil makalah literatur review saya yang berjudul Peran Terapi Antibodi dalam Pengobatan Kanker berdasarkan Mekanisme Aksinya. Makalah ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, dimulai dari fakta bahwa kanker merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Menurut American Cancer Society pada tahun 2022, diperkirakan terdapat sekitar 20 juta kasus kanker baru dan 9,7 juta kematian akibat kanker secara global. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 35 juta kasus baru dan lebih dari 18 juta kematian pada tahun 2050 seiring dengan pertumbuhan dan penuaan populasi dunia. Perkembangan terapi kanker dalam beberapa dekade terakhir telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan, terutama dengan hadirnya antibodi monoklonal atau MAB sebagai agen terapeutik. Menurut Kian dan koleganya pada tahun 2024, terapi berbasis antibodi menjadi salah satu inovasi terbesar di bidang onkologi karena mampu menargetkan antigen yang spesifik pada sel kanker. Dengan demikian, kerusakan pada sel normal dapat diminimalkan sementara efektivitas pengobatan meningkat. Salah satu contoh paling berhasil adalah trastuzumab, antibodi yang menargetkan HER2 yang diperkenalkan sejak pada tahun 1998 telah mengubah standar terapi kanker payudara dan meningkatkan angka kelangsungan hidup pasien. Inovasi terapi antibodi terus berkembang, termasuk antibodi bispesifik, antibodi drug conjugates atau ADCS, serta terapi berbasis CART atau BITE. Strategi-strategi ini memungkinkan pengikatan pada lebih dari satu antigen atau penggabungan antibodi dengan agen sitotoksik sehingga respons terhadap tumor menjadi lebih kuat. Menurut data FDA tahun 2024, dari 50 obat baru yang disetujui, 18 merupakan produk biologis dan 81% diantaranya adalah antibodi. Bahkan dari 22 obat first in class yang disetujui, 8 adalah obat berbasis antibodi dan onkologi tetap menjadi bidang dengan jumlah persetujuan obat baru terbanyak yaitu 28% dari total obat baru. Kemajuan yang pesat inilah topik terapi antibodi menjadi sangat penting untuk dibahas. Selain meningkatkan efektivitas terapi kanker, pendekatan ini juga membuka peluang besar menuju pengobatan yang lebih personalisasi dan lebih aman di masa depan. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang didapat adalah bagaimana mekanisme aksi terapi antibodi dalam menarget sel kanker dan memodulasi respons sistem imun untuk meningkatkan efektivitas pengobatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme aksi terapi antibodi dalam menarget sel kanker sekaligus memodulasi respons sistem imun. Landasan teori diawali dengan pengertian kanker. Menurut National Cancer Institute, kanker merupakan penyakit berupa proliferasi sel abnormal dan tidak terkendali yang mampu menyerang jaringan sekitar serta bermetastasis ke organ lain melalui darah atau sistem limpatik. Secara fisiologis, sel-sel tubuh normal tumbuh, membelah, dan mati secara teratur untuk menjaga keseimbangan jaringan. Namun, pada kanker, mekanisme ini terganggu akibat mutasi genetik pada onkogen dan gen penekan tumor. Kondisi ini menyebabkan sel abnormal dapat bertahan hidup, berkembang biak secara tidak terkendali, dan membentuk massa tumor. Proses tersebut melibatkan perubahan dalam siklus sel, mekanisme perbaikan DNA, dan regulasi apoptosis sehingga sel kanker mampu menghindari kematian sel terprogram dan mempertahankan proliferasi yang tidak terkendali. Penyebab kanker dapat meliputi faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup. Antibodi atau imunoglobulin merupakan protein glikosilasi yang diproduksi oleh sel plasma sebagai bagian dari respons sistem adaptif tubuh terhadap antigen spesifik. Struktur dasar antibodi terdiri dari 4 rantai polipeptida yaitu 2 rantai berat dan 2 rantai ringan yang membentuk struktur menyerupai huruf Y. Bagian ujung atas disebut daerah variabel yang bertanggung jawab terhadap pengikatan spesifik antigen, sedangkan bagian bawah merupakan daerah konstan yang berinteraksi dengan reseptor sel imun dan sistem komplement. Dalam sistem imun, antibodi memiliki beberapa peran penting, antara lain netralisasi patogen atau toksin dengan mengikat dan menonaktifkannya, opsonisasi untuk menandai patogen atau sel abnormal agar dapat dihancur oleh sel fagosit, dan aktivasi sistem komplement melalui bagian fragment crystallizable. Selain itu, antibodi juga memfasilitasi mekanisme antibody dependent cellular cytotoxicity atau ADCC dengan mengarahkan sel efektor imun seperti sel NK untuk membunuh sel yang terikat antigen.
Antibodi juga berperan dalam memodulasi respon imun dengan membantu koordinasi dan amplifikasi aktivitas sel imun lain. Kemudian, antibodi ini menjadikan dasar pengembangan terapi berbasis antibodi dalam pengobatan kanker. Terapi antibodi merupakan salah satu pendekatan utama dalam imunoterapi kanker yang memanfaatkan kemampuan antibodi untuk mengenali dan mengikat antigen spesifik pada sel kanker. Antibodi monoklonal menarget antigen tunggal pada sel tumor untuk menghambat sinyal proliferasi, menginduksi apoptosis, atau memediasi eliminasi sel tumor melalui mekanisme FC. Antibodi bispesifik dirancang untuk mengikat dua target sekaligus seperti CD3 pada sel T dan antigen tumor, sehingga dapat memperantarai interaksi langsung antara sel T dan sel kanker. Antibodi drug conjugates merupakan antibodi yang dikombinasikan dengan muatan obat sitotoksik, di mana antibodi berfungsi sebagai penarget spesifik dan komponen obat bekerja setelah internalisasi untuk menghancurkan sel kanker. Selain itu, terapi CART merupakan terapi berbasis sel T yang direkayasa untuk mengekspresikan fragmen antibodi sehingga memungkinkan pengenalan antigen tumor secara independen dari MHC. Interaksi antara fragmen antigen binding dan fragmen crystallizable menjadi dasar berbagai mekanisme efektor dalam eliminasi sel kanker. Pada terapi antibodi monoklonal, mekanisme ini meliputi antibody dependent cellular cytotoxicity, complement dependent cytotoxicity, dan antibody dependent cellular phagocytosis yang bekerja melalui aktivitas sel efektor dan sistem komplement untuk menarget dan menghancurkan sel kanker. Antibodi bispesifik dikembangkan untuk menghubungkan sel T dengan sel tumor sehingga meningkatkan aktivitas sitotoksik sel T yang menjadi dasar bagi bispesifik T-cell engager atau BITE. Antibody drug conjugates memungkinkan penghantaran obat sitotoksik secara selektif ke sel tumor, sedangkan terapi CART memanfaatkan pengenalan antigen spesifik oleh sel T rekayasa. Secara keseluruhan, antibodi terapeutik berfungsi sebagai pengenal antigen, penghubung dengan sel imun efektor, pemicu aktivasi komplement, serta platform pengantaran obat. Terapi antibodi merupakan strategi imunoterapi modern yang menarget antigen spesifik pada sel kanker. Struktur antibodi terdiri dari dua rantai ringan dan dua rantai berat yang diikat oleh ikatan disulfida membentuk huruf Y. Setiap rantai memiliki domain variabel dan konstan. Domain variabel bertanggung jawab untuk pengikatan antigen, sedangkan domain konstan menentukan massa paruh antibodi dan fungsi efektornya. Antibodi dapat dipecah menjadi dua fragmen utama, yaitu fragmen pengikat antigen atau FAB dan fragmen kristalisasi atau FC. Fragmen variabel atau FV adalah bagian terkecil yang tetap mempertahankan kemampuan pengikatan antigen dan dapat dibuat menjadi single chain variable fragment atau SCFV. Bagian yang disebut CDR menentukan spesifisitas pengikatan antigen. Dalam terapi kanker, FAB memberikan kemampuan pengikatan antigen yang tinggi dan spesifik sehingga antibodi dapat menarget sel kanker secara presisi. Sementara FC menghubungkan antibodi dengan sel efektor sistem imun, termasuk natural killer cells, makrofag, dan sel dendritrik, yang kemudian memicu mekanisme sitotoksik untuk menghancurkan sel kanker. Dengan demikian, FAB dan FC bekerja secara sinergis. FAB untuk pengikatan spesifik antigen tumor dan FC untuk aktivasi respon imun yang efektif terhadap sel kanker. Terapi antibodi merupakan salah satu pendekatan paling signifikan dalam imunoterapi kanker karena mampu menggabungkan spesifisitas molekuler dengan kemampuan modulasi sistem imun. Berbeda dengan kemoterapi konvensional yang bekerja non-selektif pada sel yang membelah cepat, antibodi dirancang untuk mengenali antigen spesifik pada permukaan sel kanker, sehingga efek samping terhadap jaringan normal dapat diminimalkan. Karakteristik ini membuat terapi antibodi banyak digunakan baik pada kanker padat maupun kanker hematologis. Selain pengikatan antigen, antibodi juga memodulasi mikrolingkungan tumor, dan mengaktifkan sistem imun agar lebih efektif mengenali serta menghancurkan sel kanker. Mekanisme ini meliputi jalur langsung seperti inhibisi sinyal proliferase atau induksi apoptosis dan jalur tidak langsung seperti rekrutmen sel imun efektor dan pemulihan aktivitas sel T yang sebelumnya ditertakan oleh sinyal imunosupresif tumor. Perkembangan teknologi rekayasa antibodi termasuk antibodi drug conjugate, antibodi bispesifik, dan modifikasi domain FC semakin meningkatkan kemampuan antibodi untuk menarget sel kanker secara efektif. Variasi respon klinis antar pasien dipengaruhi oleh faktor seperti kepadatan antigen, glikosilasi, molekul penghambat, hingga kondisi mikrolingkungan tumor. Dengan memahami mekanisme-mekanisme ini, kita dapat menjelaskan efektivitas tinggi terapi antibodi dan dasar ilmiah untuk pengembangan terapi berikutnya guna meningkatkan hasil klinis
pada pasien kanker. Penargetan langsung menggunakan antibodi terapeutik bekerja dengan mengikat antigen spesifik pada permukaan sel kanker untuk memicu efek sitotoksik yang tidak bergantung pada sistem imun. Mekanisme ini dapat berlangsung melalui 3 cara utama. Yang pertama, penghambatan reseptor pertumbuhan. Antibodi yang menarget reseptor seperti HER2 atau EGFR mengganggu dimerisasi dan aktivasi intraseluler yang diperlukan bagi proliferasi sel kanker. Hal ini menurunkan jalur pensinyalan MAPK dan PI3K atau AKT sehingga sel kehilangan kemampuan untuk berkembang biak dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Mekanisme ini sangat efektif pada tumor yang bergantung pada jalur pensinyalan tertentu atau disebut kecanduan onkogen. Yang kedua, induksi apoptosis langsung. Antibodi dapat mengikat reseptor kematian seperti DR4 atau DR5, memicu aktivasi caspase dan membawa sel menuju kematian terprogram. Pada sel B yang ganas, apoptosis juga dapat dicapai melalui penargetan antigen seperti CD20, CD52, atau HLA-DR. Proses ini bisa melalui jalur caspase dependen maupun caspase independen, tetapi keduanya berakhir pada hilangnya integritas sel kanker. Ketiga, antibody drug conjugates atau ADCS. Antibodi dikonjugasikan dengan muatan obat sitotoksik setelah berikatan dengan antigen sel tumor. Kompleks diinternalisasi dan diproses dalam endosom hingga lisosom. Kondisi intraseluler memicu pelepasan obat yang secara spesifik menghancurkan sel target melalui kerusakan DNA atau penghambatan pembelahan sel. ADCS juga dapat menghasilkan efek bystander, di mana obat yang dilepaskan berdifusi ke sel tetangga termasuk ke sel tumor tanpa antigen target sehingga memperluas jangkauan sitotoksitas. Secara keseluruhan, strategi penargetan langsung efektif karena bekerja tanpa ketergantungan pada sel imun atau mikrolingkungan tumor. Efektivitasnya dipengaruhi oleh kepadatan antigen, efisiensi internalisasi, dan tingkat heterogenitas sel tumor. Selain itu, kematian sel akibat mekanisme langsung ini dapat meningkatkan pelepasan antigen tumor dan memicu respon imun sekunder, memberikan keuntungan tambahan dalam kontrol tumor jangka panjang. Mekanisme efektor tidak langsung pada terapi antibodi dimediasi oleh aktivitas domain Fc yang berperan dalam mengaktifasi jalur efektor imun. Melalui domain Fc, antibodi yang telah berikatan dengan antigen sel tumor dapat dikenali oleh sel imun bawaan sehingga memicu penghancuran sel kanker. Salah satu mekanisme utama adalah antibody dependent cellular cytotoxicity atau ADCC. Domain Fc antibodi berinteraksi dengan reseptor FCY-RLLA pada sel NK. Interaksi ini mengaktifkan sel NK untuk melepaskan perforin dan granzim yang selanjutnya menginduksi apoptosis pada sel tumor. Efektivitas ADCC dipengaruhi oleh afinitas interaksi FC-FCYR, pola glikolisasi domain Fc, serta densitas antigen pada permukaan sel kanker. Mekanisme lainnya adalah complement dependent cytotoxicity atau CDC yang diawali dengan pengikatan C1q pada kompleks antibodi antigen dan memicu kaskade komplement hingga terbentuk membran attack kompleks atau MAC yang menyebabkan lisis sel tumor. Namun, efektivitas CDC dapat bervariasi karena adanya protein penghambat komplement pada sel kanker seperti CD55 dan CD59. Selain itu, antibodi juga dapat memicu antibody dependent cellular phagocytosis atau ADCP, di mana makrofag mengenali domain Fc antibodi dan melakukan fagositosis serta degradasi sel tumor. Proses ini tidak hanya mengeliminasi sel kanker secara langsung, tetapi juga meningkatkan presentasi antigen dan mendorong aktivasi respon imun adaptif berbasis sel T. Optimalisasi domain Fc melalui modifikasi glikosilasi mutasi pada region Fc atau pemilihan isotype antibodi alternatif telah dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas ADCC, CDC, dan ADCP tanpa menambah toksisitas yang signifikan. Integrasi berbagai mekanisme ini termasuk ADCC, CDC, ADCP, serta penargetan langsung seperti antibody drug conjugates atau kombinasi dengan checkpoint blockade menghasilkan efek antitumor yang lebih konferensif. Variasi respon klinis terhadap terapi antibodi dipengaruhi oleh densitas antigen, karakteristik glikosilasi Fc, tingkat ekspresi reseptor Fc pada sel imun, serta kondisi mikrolingkungan tumor. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai mekanisme efektor berbasis domain Fc menjadi dasar penting dalam pengembangan terapi antibodi yang rasional dan multimodal guna meningkatkan efektivitas jangka panjang pada pasien kanker. Selanjutnya, terapi berbasis rekayasa sel T merupakan penjelasan dari imunoterapi antibodi yang bertujuan meningkatkan kemampuan sistem imun dalam mengenali dan mengeliminasi sel kanker secara spesifik. Pendekatan ini memanfaatkan sifat pengenalan antigen antibodi sekaligus fungsi efektor kuat dari sel T. Salah satu strategi utama adalah chimeric antigen reseptor T-sel atau CART, di mana sel T pasien direkayasa secara genetik untuk mengekspresikan reseptor sintesis yang berasal dari fragmen pengikat antigen antibodi, yaitu single chain variable fragment.
Reseptor ini memungkinkan sel T mengenali antigen spesifik pada sel tumor secara independen dari molekul MHC. Aktivasi reseptor CAR memicu jalur pensinyalan intraseluler yang menginduksi proliferasi sel T, sekresi sitokin, serta lisis sel kanker. Terapi CART telah menunjukkan efektivitas tinggi, terutama pada kanker hematologis dengan ekspresi antigen yang relatif homogen seperti CD19. Pendekatan lainnya adalah bispecific T-cell engager atau BITE, yaitu molekul antibodi bispesifik berukuran kecil yang secara simultan mengikat CD3 pada sel T dan antigen spesifik pada sel kanker. Dengan menjembatani kedua sel tersebut, BITE mampu mengaktifasi sel T secara langsung tanpa memerlukan sinyal kostimulator tambahan. Berbeda dengan CART, BITE dapat diberikan langsung tanpa rekayasa sel pasien dan tetap efektif pada kondisi tumor yang heterogen atau ketika jumlah sel T endogen relatif rendah. Secara keseluruhan, CART dan BITE memperluas fungsi antibodi dari sekedar penarget antigen menjadi pengarah langsung sel efektor imun. Integrasi strategi ini dengan antibodi monoklonal konvensional termasuk pada kombinasi CART, BITE, dan MAB berpotensi meningkatkan efektivitas terapi terutama pada kasus relapse atau respons yang suboptimal terhadap terapi antibodi tunggal. Oleh karena itu, rekayasa sel T berbasis antibodi merupakan strategi yang sangat menjanjikan dalam pengembangan imunoterapi anti kanker modern. Berdasarkan hasil analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa terapi antibodi merupakan salah satu strategi imunoterapi paling penting dalam pengobatan kanker modern. Struktur antibodi yang terdiri atas fragmen Fab dan Fc memungkinkan antibodi menjalankan dua fungsi utama, pengikatan presisi terhadap antigen tumor dan aktivasi mekanisme efektor imun. Terapi antibodi bekerja melalui dua mekanisme utama. Pertama, penargetan langsung yang mencangkup penghambatan sinyal pertumbuhan, induksi apoptosis, dan penghantaran obat sitotoksik melalui antibody drug conjugates atau ADCS. Kedua, mekanisme efektor tidak langsung berbasis Fc melibatkan ADCC, CDC, dan ADCP sehingga sel imun seperti NK cells, makrofag, dan sistem komplement dapat aktif menghancurkan sel kanker. Efektivitas mekanisme ini dipengaruhi oleh densitas antigen, afinitas Fc reseptor, glikosilasi Fc, dan kondisi mikrolingkungan tumor. Perkembangan teknologi antibodi juga menghadirkan terapi inovatif seperti CART dan BITE yang memperluas fungsi antibodi dari sekedar menarget sel tumor menjadi pengarah aktivasi sel efektor. Secara keseluruhan, mekanisme multifungsi dan sinergis ini menjadikan terapi antibodi sebagai pilar utama dalam inovasi imunoterapi kanker modern. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.